Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, kita membaca dua ayat, melanjutkan kajian kita, mengambil barokah dan mudah-mudahan juga mengambil kefahaman dari kitab suci Al-Quran, kitab yang mulia, kitab yang menjadi hudan petunjuk dan juga menjadi mukjizat yang kekal semasa atau sepanjang umur bumi Allah sampai kelak hari kiamat. Kita membaca 163 dan 164. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan ilahukum, Tuhan kalian, ilahu wahid, adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tunggal. La ilaha, tidak ada Tuhan, illahu, selain Dia. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita melihat ayat ini, kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Masih ingat kan ya, Bapak-bapak, Saudara? Di ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka yang berilmu tetapi tidak mau menyampaikan ilmunya. Bahkan ya, mohon maaf, bukan hanya tidak mau menyampaikan ilmunya, tapi menyembunyikannya dan bahkan menyampaikan yang berbeda dengan yang dia ketahui dan dia yakini. Allah Ta'ala ingatkan dalam ayat sebelumnya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka yang punya ilmu untuk menyampaikan ilmunya, maka ayat ini mengajarkan apa ilmu yang paling pertama kali harus disampaikan. Juga termasuk ilmu yang paling pertama kali dicari. Ilmu yang pertama kali dicari. Lalu setelah dicari dan didapatkan, diajarkan. Nah, ayat ini bicara tentang ilmu apa itu. Ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Artinya ayat ini mengingatkan kita bahwa seafdol-afdol ilmu, semula-mula pengetahuan yang harus ada pada diri manusia adalah mengetahui Tuhannya. Itu yang pertama. Kalau ilmu itu diibaratkan seperti pohon, ya,
Maka yang jadi tunggaknya itu ya tauhid itu. Dari situlah cabang-cabang yang banyak. Lalu cabang-cabang itu menghasilkan buah-buah. Ya itulah ilmu manusia. Jadi sepanjang ada tunggaknya, ada pokoknya itu kuat, kokoh, ya, maka insya Allah cabang-cabangnya itu juga akan kuat dan kokoh. Maka akan banyak buah-buah yang menghasilkan kemanfaatan. Tauhid. Wa ilahukum ilahun wahid. Maka kalau kita lihat pembahasan para ulama, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian ya, bab tentang ilmu yang pertama dan utama yang diajarkan kepada anak-anak adalah dia mengenal Tuhannya. Kenalkan anak-anak kita itu kepada Tuhannya. Kenalkan mereka kepada bahwa mereka adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah dan memiliki amanah, memiliki tujuan hidup yang dalam bahasa Al-Quran inni ja'ilum fil ardi khalifah, itu tujuan kita di dunia, itu tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tunggaknya, inti dari semua inti adalah mengetahui wa ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan itu ditegaskan lagi supaya tidak ada keraguan-raguan tentang ilahu wahid itu, walaupun kata itu sudah jelas ya. Ilahun wahidun itu sudah jelas ya. Al-ma'budu bil haq wahid sudah jelas, tapi tetap ditegaskan lagi la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selainnya, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain la ilaha illahu Al-Azizul Hakim. Jadi ini kalau kita lihat di dalam bentuk kalimat bahasa Arab itu, ini adalah hasrun ala hasrin, pembatasan di atas pembatasan. Jadi kalau kita lihat wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahmanir rahim, ini pembatasan di atas pembatasan. Dalam arti ditegaskan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada Tuhan selainnya. Dialah yang maha segalanya. Di sini disebutkan pengasih dan penyayang. Inilah ilmu yang pertama dan utama. Dalam ayat yang lain, fa'lam annahu la ilaha illahu. Jadi ketika fa'lam lalu diikutkan oleh Allah annahu la ilaha, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selainnya. Jadi kalau kita bicara tentang masa sekarang nih bapak-bapak saudara ya, kan kita sering bicara tentang literasi. Literasi itu kita maknakan sebagai mengetahui, bisa membaca, menulis, mengetahui ilmu-ilmu yang kita perlukan agar kita bisa bersikap dengan baik, bisa melewati kehidupan ini, menghadapi tantangan-tantangan. Jangan lupa literasi yang paling utama itu adalah literasi akidah. Literasi kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk, bahwa ada Al-Khaliq. Karena dari situ kemudian mengalir semuanya. Dari situ mengalir agama, di situ mengalir akhlak, di situ mengalir nilai-nilai utama kemanusiaan. Yang kita kenal nilai keadilan, ya, nilai menghormati orang lain, berbuat baik, dan itu semua mengalir dari tauhid itu. Ibaratnya semua hikmah-hikmah ya, semua ilmu-ilmu adalah anak-anak sungai ya, dari sumber air yang besar ya, yang namanya ilmu tauhid, yang namanya tauhid itu. Nah itulah munasabahnya ya bapak-bapak saudara. Kenapa kok tiba-tiba ada ayat ini setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang orang-orang yang yang punya pengetahuan tapi menyembunyikannya.
atau dia mengetahui sesuatu tetapi memutarbalikkan pengetahuan, itu dikecam oleh Allah, diingatkan oleh Allah, diminta taubat, ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu, diminta taubat, diminta dia menjelaskan. Nah, ketika sampai titik di orang yang berilmu kepada orang lain tentang tauhid. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita tentang prioritas di dalam ilmu yang kita tuntut. Tidak semua ilmu harus kita cari. Jadi kalau ada orang mengatakan carilah ilmu, ya, kita harus jadi penuntut ilmu. Iya, tapi ilmu apa? Kalau sekedar ilmu ayya ilmin, sembarang ilmu, nanti orang yang cari ilmu sihir juga mengatakan saya tolabul ilm juga. Maka ada penjelasan-penjelasan dari para ulama, ya. Islam itu kan mengajarkan kita untuk mengetahui skala prioritas, mengetahui apa yang harus kita lakukan dan kita tinggalkan, termasuk tentang ilmu. Jadi yang pertama dan utama ya tentu ilmu tauhid. Kemudian yang kedua itu ilmul hal. Ilmul hal itu adalah ilmu tentang kewajiban agama yang melekat sama kita. Apa itu? Ya toharoh, tahu bersuci, karena setiap saat kita harus bersuci. Mau alim mau tidak alim, mau laki mau perempuan, mau tua muda, yang penting sudah akil balik dia harus bersuci setiap hari. Ilmu tentang sholat, karena sholat itu wajib ditunaikan secara baik. Rukunnya, syaratnya kita tahu. Bukan hanya kewajibannya, tapi rukunnya, syaratnya, caranya harus tahu. Kenapa? Karena dia ilmul hal, ilmu yang memang harus kita tahu karena kewajiban itu melekat pada kita. Termasuk juga kalau sudah masuk bulan Ramadan, ilmu puasa itu harus kita tahu karena itu ilmu hal kita pada saat Ramadan. Kalau ilmu haji gimana? Ilmu haji itu secara umum kita harus tahu. Tapi perinciannya itu tidak wajib kita tahu kecuali bagi yang mau naik haji. Jadi kalau orang belum naik haji, belum jadi ilmul hal. Rukun haji yang panjang, berniat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, nah itu belum. Ya, termasuk wajib haji itu belum detailnya. Kewajibannya iya bagi yang mampu. Haji rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Dengan syaratnya akil balik. Tapi detailnya tidak. Tapi begitu mau naik haji, nah, sudah bayar ONH, masuk namanya, masuk kuota, akan berangkat, wajib dia belajar. Karena pada saat itu sudah menjadi ilmul hal bagi dia. Demikian juga orang yang yang belum ada kewajiban untuk berzakat. Dia masih belum ada harta yang sampai nisabnya. Dia punya harta sudah sampai nisabnya tapi belum sampai haulnya misalnya, ya, untuk beberapa macam harta seperti harta perdagangan misalnya. Kalau harta pertanian itu tidak perlu menunggu haul karena haulnya adalah hasad pada saat panen. Nah, begitu sudah sampai nisabnya dan syarat dia menjadi muzaki itu sudah ada, maka dia wajib tahu secara detail, tapi sebelumnya tidak. Jadi kalau sebelumnya ya kewajiban secara umum saja. Oh, zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Ditunaikan begini gini syaratnya itu kita tahu. Tapi detail, nah itu hanya bagi yang sudah masuk ke dalam kewajiban itu. Jadi ini tentang rukun-rukun, tentang yang pokok-pokok, apalagi tentang yang sunnah, ya. Jadi kita pahami betul tingkatan-tingkatan itu. Kalau ada katakanlah hal-hal yang penting walaupun tidak wajib, tapi harus kita ketahui, dahulukan itu dibanding yang mubah, ya. Dibanding yang mubah. Jadi yang wajib dahulukan, kalau sudah habis yang wajib, yang sunnah selesai yang sunnah baru yang mubah. Kalau ilmu yang di bawah yang mubah, kalau ilmu itu makruh, apalagi ilmu itu haram, nggak usah habis waktu kita.
Karena itu ulama kan berselisih tentang masalah ilmu sihir misalnya. Bagaimana hukum belajar ilmu sihir? Sebagian besar ulama mengatakan haram hukumnya. Ada yang mengatakan boleh, ya, dengan syarat-syarat yang ketat, yaitu bagi orang yang sudah mengerti dan memahami, bisa menjaga dirinya dari ketergelinciran, dari kesesatan ilmu itu, dan dia pelajari itu supaya dia mengetahui bagaimana cara mencegahnya dan memberitahu orang lain. Jadi bukan belajari itu untuk dia amalkan, ya. Itu tentang ilmu. Jadi tidak semua ilmu itu harus kita tahu, ya. Kalau misalnya sekarang zaman digital, jangan kita tinggalkan Al-Quran kita terus ramai-ramai kursus digital, ya. Jangan. Digital itu ya bagi orang-orang yang memang ingin secara langsung mendalaminya, ya. Kalau bagi kita yang tidak langsung mendalaminya, cukup bagaimana secara umum saja kita bisa menggunakan, misalnya alat-alat telekomunikasi. Tidak perlu sampai detail, sampai nggak sepanjang hari siang malam dia belajar ngutik sampai tahajudnya lewat, duhanya lewat. Sayang itulah, ya, kecuali bagi yang memang ilmunya di situ. Jadi ya sama seperti seorang ustadz misalnya, ya seorang ustadz ya tidak perlu juga misalnya dia baca buku pertanian dari pagi sampai malam gitu, ya, mendalami segala macam bibit, ya kan dia bukan bertani, ya. Itu ilmu, iya, tapi kan untuk menjadi ilmu yang diamalkan kan jauh dari dia. Itulah kata ulama, dalam sebagian besar ilmu, ya, khususnya ilmu-ilmu yang terkait dengan hal ihwal dunia, maka belajarlah ilmu yang ada kaitannya dengan syakilah kita. Apa itu syakilah? Syakilah itu artinya bakat, syakilah itu artinya profesi, syakilah itu kecenderungan, ya. Ada mahasiswa fakultas pertanian, ya, tapi dia bacanya buku teknik terus, dia nggak mau baca buku pertanian, kan repot jadinya, ya. Jadi bagi mahasiswa ilmu pertanian, ilmu hal dia adalah tentang pertanian, itu wajib dia dalami. Bagi seorang pedagang, ilmu halnya adalah tentang perdagangan. Dia harus tahu akad-akad yang boleh itu kayak apa. Dia harus tahu akad-akad yang diharamkan itu yang bagaimana, yang makruh itu kayak itu. Jadi ilmu hal itu termasuk diantaranya adalah pengetahuan tentang sesuatu yang memang terkait dengan kehidupan kita, profesi kita. Itu coba kita perhatikan bagaimana Islam, ya, mengarahkan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan hidup yang tidak lama ini untuk sesuatu yang memang berkaitan dengan kita. Perang Rusia sama Ukraina, bilang jelun membaca berita tentang perang. Apa coba untungnya? Apa untungnya coba? Hari-hari baca berita tentang perang saja dari pagi sampai sore. Wah, bom ini katanya. Wah, begitu Putin ngebom Ukraina, takbir dia, Allahu Akbar katanya. Wah, hancur. Apa hubungan kita? Apa coba hubungan kita? Mendingan baca Quran, mendingan baca, kalaupun membaca tentang dunia, baca sejarah bangsa kita, bagaimana para pejuang kita, para pendiri bangsa ini, hal-hal yang memang terkait dengan, ya itu ada kaitannya juga tapi kan jauh, ya. Mari kita ketahui sesuatu yang kaitannya kuat dengan kita. Ya sama saja dengan mana lebih bagus kita ngurus keluarga kita atau keluarga orang? Ya keluarga kita. Itulah yang ada kaitannya itu, dekat. Walaupun orang lain juga pasti ada kaitannya, tapi kan jauh. Nah, jadi Islam itu mengajarkan bahwa mari ketahui prioritas kita, gunakan waktu kita yang terbatas, ya, belajarlah apa yang memang prioritas, ya, supaya hidup kita ini bisa menghasilkan kemanfaatan yang maksimal. Ini dalam ayat ini. Wa ilahukum ilahum wahid
La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, ini termasuk juga ayat, ini hal lain ya, tapi ada jadi pembahasan juga. Kok ada zikir-zikir yang bilang hu gitu kan? Kan Nabi tidak pernah mengajarkan zikir hu gitu. Kenapa kok sebagian tarekat itu mengajarkan hu? Memang betul Nabi dalam zikir tidak pernah hu. Tapi coba lihat ayat ini. Bagaimana ayat ini membahasakan Allah. La ilaha illa huwar rahman. La ilaha illa hu. Kalau diwakafkan huwa itu jadi hu. Jadi ketika ada orang berzikir hu, dia ngambil ayat ini, gak usah disalahkan. Jadi Al-Quran itu juga membawa banyak sekali sudut pandang, cara yang esensinya itu adalah kalau terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita membahasakan Allah secara lafal, bagaimana kita memahami Allah, zatullah itu, memahaminya sebagai zat yang maha tinggi, yang tidak serupa dengan apapun, dan seterusnya. Kaitan af'alullah, pekerjaan Allah di dunia ini, bagaimana kita memahaminya. Bagian dari af'alullah itu penciptaan kita ini semua. Termasuk membahasakan dirinya Allah di sini, la ilaha illa huwa. Kalau diwakafkan huwa gimana bunyinya? Hu, la ilaha illa hu. Karena itu ayat ini juga dipakai dalil oleh sebagian ulama-ulama ahli tasawuf ya. Walaupun sebenarnya ahli tasawuf itu tidak terlalu suka banyak berdalil. Kadang-kadang kita kalau terlalu banyak berdalil ya, akhirnya lupa pada amalnya sendiri ya. Kalau bicara tentang sholat, panjang didalilkan sholat, tapi nggak pernah ke masjid ya. Kan repot jadinya. Karena itu ahli tasawuf itu dia lebih kepada bagaimana pengamalan ya. Tidak usah berpanjang-panjang teori, tapi perbanyak pengamalan ya. Nah, ini salah satu ya, kalau kita bicara tentang dalil dari ahli tasawuf ya, ketika mereka yaitu maksudnya adalah hu itu dari huwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran sendiri la ilaha illa huwa, la ilaha illa hu kalau wakaf, ar-rahmanur rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Nah kemudian setelah ayat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita diajarkan ya, untuk beristidlal atau mengambil dalil tentang zatullah ya, dari ayatun kauniyah, dari alam dan isinya. Alam dan isinya menunjuk kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Nih ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahr, wal fulk yaitu kapal ya, perahu, allati tajri yang berlayar, fil bahar di lautan, bima yanfa'un nas dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, wa ma anzalallah dan apa yang dari langit, mimma'in yaitu berupa air, fa ahya bihil ardo, lalu dengan itu dihidupkannya al ardo bumi, ba'da mautiha setelah mati atau sebelumnya kering, wa bassa fiha dan dia tebarkan fiha di dalamnya min kulli dabbah dari beraneka ragam binatang-binatang, wa tasrifir riyah dan tasrif itu perkisaran atau perubahan-perubahan ya, bergeraknya ar-riyah yaitu angin, was-sahab dan awan, al-musakhkhari yang dikendalikan, bainas sama'i wal ard antara langit dan bumi. Pada itu semua ada apa? La ayatin. Pada itu semua ada tanda-tanda.
Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Dari situ kita bisa berdalil, dari semua yang kita lihat di dunia ini pasti ada penciptanya. Itulah yang ada pada ayat sebelumnya, wa ilahukum ilahun wahid. Inilah logika Al-Quran, Bapak-Bapak Saudara. Jadi Al-Quranul Karim itu mengajarkan kita berpikir yang runtut, ya, menghubungkan dari asbab-asbab yang banyak kepada satu sebab, ya, kepada satu zat. Allah Ta'ala menciptakan ini dan meminta kita untuk melihat, ya. Coba perhatikan, ya, inna fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Ini pada penciptaannya. Pada penciptaan langit dan bumi, yang menurut para ahli sekarang itu penciptaan itu luar biasa dahsyatnya, ya. Karena ada banyak teori lah, ya. Yang namanya teori kan belum tentu 100% benar, ya. Karena hal-hal yang terkait penciptaan alam yang sekian lama yang lalu itu kan berdasarkan proyeksi-proyeksi tentang apa yang terjadi masa yang lalu. Ada misalnya teori tentang ledakan besar, Big Bang, ya. Dari energi yang kecil sekali gitu, atom atau apa yang kecil sekali, kemudian dia terjadi reaksi berantai, meledak sampai energinya besar sekali. Hasil ledakannya itu menciptakan bulan, bintang dan segala macam, galaksi segala macam, ya. Itu teori yang sekarang menurut sebagian ulama, ahli-ahli, ilmuwan, yaitu teori yang paling memungkinkan untuk menjelaskan tentang, ya. Dan dalam Al-Quran juga ada, ya, yang menunjuk kepada itu menurut sebagian ulama, ya. Tapi intinya apa? Pada penciptaan langit dan bumi, ya, itu ada tanda kekuasaan Allah. Kalau ledakan besar itu kan coba kita bayangkan, ya, dari suatu yang kecil tiba-tiba terus meledak dan terus memuai jagat raya ini, terus tercipta bintang, bulan, galaksi dan segala macam. Berapa banyaknya wallahu alam, kita nggak tahu. Belum lagi pada masing-masing langit, ya. Katakanlah lapisan atmosfer, itu juga tanda kekuasaan Allah. Kalau ozon itu hilang, matahari masuk langsung gosong kita semua. Tapi Allah jaga kita. Ada lapisan ozon di atmosfer itu. Lapisan yang nggak kelihatan dari sini, tapi dia melindungi kita. Makanya jangan mengatakan bahwa kalau bahasa kita ndekku gita ndekku sadu. Nah, itu nggak berlaku untuk semua, ya. Luwek sindi gita harus sesadu, ya. Karena mata kita terbatas. Wal ard, demikian pula bumi, ya. Pada penciptaan langit itu ada tanda. Pada langit itu sendiri juga ada. Penciptaan bumi juga. Pada bumi sendiri ada. Waqtilafil laili wan nahar, pergiliran antara siang dan malam. Kita tahu bumi ini bergerak mengelilingi matahari dan bumi itu berputar juga sendiri, ya. Pergerakannya mengelilingi matahari itu menciptakan musim, muternya bumi pada dirinya sendiri itu menciptakan siang dan malam. Jadi Masya Allah, semua diatur sama Allah, ya. Wal fulkil lati tajri fil bahr, dan kemudian kapal-kapal yang kalau kita lihat, coba kita bayangkan, kalau dulu kan teorinya itu bahwa sesuatu yang berat jenisnya lebih besar dari air kan dia tenggelam. Tapi coba lihat dengan teknologi, kapal itu besi, ya, diisi manusia. Manusia kalau satu orang lompat ke tapi coba lihat kapal isinya ribuan manusia bisa berlayar saja. Nah, itu pengetahuan teknologi. Allah yang kasih pikiran supaya manusia bisa merancang dengan teknologinya. Dan bahkan semakin hebat teknologi, semakin cepat kapal di laut dengan dia tanpa menyentuh air, dia di atas air terbang ceras. Itu namanya fastboat. Ke depan mungkin ada yang lebih cepat lagi. Al-fulk tajri fil bahar, ya, bima yanfa'un nas. Isi dari kapal itu segala kebutuhan manusia, manusianya sendiri atau barang-barang yang diperlukan manusia.
Sekarang ada Pertamina itu punya super tanker, ya. Super tanker itu tanker besar sekali, isinya itu jutaan barrel minyak, satu kapal. Coba dengan teknologi bisa jalan, ya. Wa ma anzala minas sama, wa ma anzalallahu minas sama, dan air yang diturunkan oleh Allah dari langit, ya. Mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Jadi air dengan semua hukum fisikanya, ya, prosesnya, penguapan segala macam Allah atur sehingga kemudian kembali ke bumi dan menumbuhkan apa yang diperlukan oleh manusia. Wa bassa fiha min kulli dabbah, dan kemudian Allah sebarkan hewan-hewan yang kalau dulu, zaman dulu bapak-bapak mungkin, ya, mungkin orang melihat atau menghukumkan sebagian hewan itu sebagai makhluk yang benar-benar tidak ada gunanya dan bahkan membahayakan. Hewan-hewan buas, kan kita namakan buas, ya, karena dia mengancam. Ternyata sekarang setelah lama pengetahuan berkembang, oh ternyata semua hewan itu adalah bagian dari ekosistem kehidupan. Sehingga kalau ada hewan buas yang punah, maka itu akan membuat keseimbangan ekosistem itu akan terganggu. Kenapa ada ular? Oh ternyata ular itu dia makan tikus, makan ini itu. Kalau tidak ada ular akan berkembang biak tikus banyak, mengancam manusia juga. Dulu ada penyakit namanya pes, ya. Pes itu ternyata itu kan dibawa oleh tikus mediumnya. Jadi kita jangan ganggu makhluk Allah, ya. Kalau kita tidak mengganggu maka semua akan seimbang. Maka di dalam Al-Quran, Zoharul fasadu fil barri wal bahr, ketika manusia sudah melampaui batas, dia mengganggu yang lain, nah, maka Zoharul fasad, terjadilah kerusakan demi kerusakan. Kenapa di Sumatera ada harimau makan manusia? Karena hutan tempat dia tinggal kita ambil, tebangin aja, kan orang tersingkir akhirnya. Ya samalah seperti manusia, ada sebagian yang emosi juga kan. Nah ini manusia ini katanya, pergilah dia ke kampung, dimakan orang. Kenapa? Karena kita mengganggu habitatnya. Jadi semua ada keseimbangannya, ya. Semua ada keseimbangannya. Jadi kita jangan memusnahkan makhluk Allah, karena Allah menciptakannya itu dengan tujuan. Dan bagian dari tujuan itu adalah untuk menjaga juga kehidupan manusia. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardh, demikian pula angin, ya kita tahu kegunaan angin untuk kehidupan, ya. Was sahab, demikian juga awan, bagaimana awan itu tercipta dan segala itu tanda kekuasaan Allah semua. La ayatin liqaumi yaqilun, semuanya adalah tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berfikir, yang mengerti. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Khulasah dari yang kita baca ini, bapak-bapak, saudara, bahwa ayat-ayat Allah itu ada dua. Yang pertama adalah ayat, ya, atau disebut dengan Kitabullah al-Maqru, yaitu ayat-ayat ini, kitab suci. Ada juga Kitabullah al-Mansyur, ya, kitab Allah yang disebarkan, yaitulah tadi penciptaan langit, bumi, segala macam. Nah mestinya walaupun manusia itu tidak bisa baca kitab suci, selama dia punya mata, dia harusnya bisa baca kitab-kitab Allah, tanda kekuasaan Allah yang disebar, termasuk dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu wahai manusia, tidakkah kalian sadar? Mata di depan posisinya pas, kalau mata kita di sini repot gitu. Tangan, kaki semua posisinya pas, telinga, hidung hadap bawah lubangnya, kemaluan tempatnya tersembunyi, kaki, tangan semua. Sehingga sebenarnya sungguh suatu ketidaknormalan kalau orang tidak mengakui ada Sang Pencipta. Sungguh, ya, suatu kejahilan luar biasa kalau seseorang tidak bisa
memahami bahwa ada Allah Ta'ala yang menciptakan ini semua. Tidak harus bisa baca Quran, tidak harus mengerti bahasa Arab. Cukup melihat Kitabullah Al-Mansyur, melihat apa Kitabullah yang terhampar ini, tanda kekuasaan Allah yang tidak ada habis-habisnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kefahaman. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kami, ya Allah, berikanlah kami kemanfaatan apa yang telah Kau ajarkan, dan ajarkan kami hal-hal yang membawa kemanfaatan untuk kami semua. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.